yang afiat. Ya Allah, susah bilang ini. Dipanjangkan umurnya. Dan mudah-mudahan beliau semua pengurus diberikan kesabaran yang banyak. Sebab mengurus masjid itu gak mudah, gak gampang. Banyak maunya. Dan yang saya hormati Hadiratul Mukarram Bapak Ustaz Kiai Haji Handayani, Kepala Bidang Ubudiyah, dan yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Mukhlisin, Bapak Ketua RW beserta para Ketua RT-nya. Yang kita doakan supaya mereka semua juga sehat dan dalam umur. Para tokoh, para sesepuh, para bini sepuh, para hujat, para guru, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah, saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita juga bisa membawa kita bersama berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali lagi kita kepada Allah karena pagi hari ini kita bisa berada di Raudhah min Riyadil Jannah, di rumahnya Allah. Kita kalau ke rumah presiden, ke rumah pejabat aja bangga dan senang. Apalagi kita berada di Baitullah, di rumahnya Allah ini, lebih senang lagi. Dan mudah-mudahan sekali lagi masjid ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang memakmurkan dan menghidupkan masjid. Ya, memakmurkan dan menghidupkan masjid itu bukan cuma sekedar kita datang, tapi kita hadir melaksanakan sholat berjamaah. Salawat teriring salam semoga tersampai dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di muqaddimah saya bacakan surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, ayat ini ayat yang populer. Ya. Seru nih pagi-pagi ngomonginnya ayatnya tentang mati pagi-pagi. Seru Pak ya. Ya, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Siapapun itu. Mau yang ada di masjid ini, mau yang ada di rumah di mana saja, pasti kita semua akan mati. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah akhir hayat kita akhir hayat yang husnul khatimah atau malah sebaliknya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Harapan kita akhir hayat kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, meninggal ya, dalam keadaan sholat, ya. Meninggal lagi baca Quran. Mau Pak? Sekarang siap. Sekarang siap Pak. Nah, udah bakalan satu dulu. Kalau satu dua sampai yang mandi. Dan yang tua-tua dulu, kata yang tua-tua dulu, dia muda-muda dulu. Jadi kalau urusan mati pasti pada ketakutan. Ya. Tanya, ayo siapa yang mau mati? Ya. Bahkan akhir hayat kita pengen itu dengan husnul khatimah sesuai doa
minnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kita pengen tuh keluar, kalau kita keluar, kita kembali kepada Allah dengan nafsul mutmainnah, dengan tenang, ya. Dengan kita penuh dengan kegembiraan bertemu dengan Allah. Ya. Tapi kalau kita takut, ya serem. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama sangat mengkhawatirkan ada golongan, ada kelompok-kelompok orang yang nantinya dikhawatirkan, ditakutkan akhir hayatnya itu su'ul khatimah, akhir hayat yang buruk, yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Padahal kita semua pasti yang hadir di sini pengen matinya husnul mati husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Ada yang nggak mau masuk ke dalam surga? Cuma nggak ada anak yang masuk surga. Saya biar saya di neraka di mana kayak mungkin saya mati dulu, kan kadang begitu Pak. Tapi pasti nggak ada harta sekalipun orang yang maaf ya, orang yang brengsek pun pasti akan berharap matinya dalam keadaan husnul khatimah. Maka para ulama menyampaikan aksaru yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah. Ya. Para ulama menerangkan, para ulama berkata yukhsha alaihi su'ul khatimah, ada 5 kelompok, ada 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal akhir hayatnya itu dalam keadaan su'ul khatimah. Wa iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Apa yang pertama? Al-mutahawwin bis-shalah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kadang-kadang kita menganggap enteng, menganggap remeh perkara sholat. Karena memang ternyata sholat itu ibadah yang paling berat tapi paling mudah diucapin. Ya Pak ya. Mudahan mana infak sama sholat? Ada pengumuman nih Pak, pengumuman. Masjid ini akan di tingkat 3 butuh dana kurang lebih 8 miliar. Cepat apa gampang? Pak, cepat apa gampang? Saya nanya enggak cepat apa susah? Enggak cepat apa gampang? Gampang. Bikin proposal ke Pak, diumumin di masjid ini. Besok juga udah ada yang saya 20 semen, saya pasir ini, saya ini. Tapi ada pengumuman, ayo jamaah, bukan kalau hampir setiap masjid diumumin subuh di masjid hari ini jatuh pada pukul 4.31. Padahal yang mengumumin tinggal 10 menit lagi aja. Kira-kira orang belum datang apa tantangan? Apalagi kalau Jumat Pak ya. Jumat diumumin khotibnya lama lagi bacanya. Imamnya surahnya panjang. Kira-kira datangnya kapan? Hari itu udah imamnya bacanya lama. Santai dulu, kita masih sempat ngerokok, ngopi, makan dulu ya. Kalau memang sekali lagi sholat itu perkara yang mudah diucapkan tapi sulit dikerjakan. Bahkan kita tahu dari kita masih kecil, kita masih belajar dulu perkara utama yang akan ditanya ketika kita meninggal dunia di alam kubur, perkara sholat. Tahu kita. Orang sholat jamaah dapat 27 derajat, sholat daripada sholat sendirian. Tahu, dari mana tahu? Tapi berat melaksanakannya. Makanya saya pernah menyampaikan juga di sini, ya, di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Seingat kan Pak ya? Ada ya,
Orang yang bikin iri malaikat Jibril sampai-sampai malaikat Jibril itu pengen jadi manusia. Siapa? Orang yang sholat berjamaah bersama imam. Dia. Kalau kita sholat berjamaah imam ini, apalagi rombongan terawih, ya udah. Terawih imamnya lama bacanya. Jadi lihat tuh jadwalnya. Habis ngeliat jadwal nggak ngisi kotak, dia bikin tulisan di kotak amal DKM. Besok-besok kalau nyari imam bacanya jangan yang lama-lama. Yang dipakai. Kenapa kasihan yang tua-tua? Padahal yang tua-tua malah semangat, enak, sahabat ini. Jadi perkara sholat ini bukan main-main, Pak. Karena kita belum tahu dan belum bisa merasakan nikmat dan manisnya sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Kalau orang yang tahu betapa nikmatnya sholat berjamaah di masjid, saya yakin dan percaya. Dia udah tahu ilmunya, saya yakin dan percaya dia nggak mau ninggalin sholat berjamaah. Ya. Kadang-kadang kita gampangin dosa yang besar. Masalah sekali nggak apa-apa, dosa nggak berjendol lagi ini. Coba Pak, kalau umat Nabi Muhammad diberikan dibalas kesalahannya oleh Allah pada saat itu juga habis kita tidak nggak sholat subuh benjol atur, zuhur sholat asar nggak sholat benjol lagi, maghrib sholat isya nggak benjol lagi, itu 3 sekali. Coba berapa tahun kita sengaja ngajak tinggal sholat. Maka kita berusaha sekuat tenaga. Perkara sholat ini jangan dibuat main-main. Begitu penting dan berharganya sholat itu. Sebab amal seseorang akan baik ketika sholatnya baik. Para ulama sering mengatakan kalau kita ngadu punya masalah ya, guru, ustaz, kenapa ya saya usaha ini bangkrut mulu, rugi mulu? Kenapa usaha saya ini untungnya nggak pernah dapat? Ulama yang benar mengatakan gimana sholatmu? Ya sholat sih begitu dah. Kadang-kadang saya kalau ingat sholat, kalau enggak ya gimana misalnya? Padahal jangan remehin sholat. Kita sering tuh nge-share di WA. Ya. Kalau pengen urusan mudah, jangan tinggalkan Allah melalui sholat. Kita nge-share doang, ngecek doang. Tapi sholat udah dipanggil sama Bilal, sama Muazzin, udah dipanggil hayya 'alas sholat, sampai diulang 2 kali. Bahkan saya pernah sampaikan itu, saya punya kenalan itu. Pernah saya tanya, kenapa nggak sholat? Saya udah pernah sholat dari akil balik sampai tahun 83. Dari tahun 83 sampai sekarang nggak pernah sholat. Coba kira-kira bagaimana? Dia bilang kalau dihitung sholat fardu saya berjamaah itu 27 rakaat. Saya akil balik usia 15 tahun sampai usia dia sampai 83 tahun. Berarti sudah cukup sholat saya nggak perlu sholat. Karena sudah banyak pahala saya. Na'udzubillah min. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, kecuali memang uzur yang dibolehkan untuk kita tidak berjamaah. Ya. Jangan sekuat tenaga. Bahkan kalau Jumat paling dulu, makanya bapak saya pesan, kamu kalau hari Jumat, ya kalau pengen dapat pahala, ya, ontak datangnya pagi-pagian. Makanya orang tua dulu itu, orang tua kita dulu itu kalau hari Jumat libur, berangkat ke masjid pagi. Ngapain pengen dapat pahala? Ontak. Kalau kita mah, kalau cincang balik. Bayar Jumat, sholat Jumatnya imam udah mau tahiyat baru lari, baru kita kenapa saya mah Jumatnya makmum masuk Jumat pakai makmum masuk biasa. Ayo Pak,
kita makmurin masjid ini, kita bangun masjid ini bagus, ya mewah. Ayo kita ajak anak kita ajak keluarga kita, ayo sholat, jangan pernah ditinggal berjamaah di masjid. Kalau pengen malaikat Jibril aja sampai iri gara-gara melihat kita sholat berjamaah. Cuma kita sholat enggak muslimin DKM doang. Kalau DKM kalau bisa pas sholat imamnya ambil yang hafal Quran, jadi ambil dia nggak sholat. Ditanya kenapa nggak sholat? Enggak, saya mau usul doang, saran doang. Makanya ada muslimin, kerjanya muslimin DKM doang. DKM sampai puyeng. Coba DKM kalau pengen jamaahnya banyak, sholatnya banyak, setiap habis sholat dikasih makan. Udah, kayak Jogo Kalian ya Pak, yang masih Jogo Kalian atau masih 1000 pemuda misalnya, silakan. Yang kedua yang dikhawatirkan kita oleh para ulama mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah wal-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka sama orang tua. Padahal kita tahu perintah berbakti kepada orang tua di dalam surat Al-Isra ayat 23 itu disandingkan. Ya, setelah kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita suruh berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini kita saksikan di media sosial, di media televisi, bagaimana anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua mampu menghidupi anaknya, tapi anak belum tentu mampu mengurus orang tua. Beberapa waktu yang lalu kita saksikan anak menyerahkan orang tuanya ke panti. Bahkan ada anak yang sengaja meninggalkan orang tuanya di jalanan, dibuang orang tuanya. Maka balasannya tidak akan Allah tunda, pasti di dunia akan Allah berikan juga. Dan pastinya wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Pada kata Nabi, ridallahu fi ridal walidayni wa sukhtullahi fi sukhtil walidayni. Allah ridho kalau orang tua kita ridho. Allah murka, Allah marah kalau orang tua kita marah. Jangan sampai kita sebagai orang tua dan kita pernah menjadi anak bagi orang-orang tua kita menjadi anak-anak yang durhaka. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Berapa kali kita doain orang tua kita? Berapa kali orang tua kita mintakan ampunan kepada Allah? Pada hari ini orang tua kita telah tiada di dunia ini. Sudahkah anak-anak kita yang hari ini ada bersama kita menjadi anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, atau sebaliknya? Padahal Al-Quran mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Sudahkah anak-anak kita yang hari ini ada di rumah benar-benar menjadi anak yang soleh, anak yang patuh kepada kedua orang tua? Masya Allah, miris hati kita, Pak. Kita bergetar banget tuh kalau melihat anak durhaka sama orang tua. Pengennya kita taklakin aja begitu kan? Ya. Masya Allah. Jangan sampai anak-anak kita ya, udah ninggalin sholat, dia durhaka sama orang tua. Jangan sampai. Banyak oleh sekarang kita saksikan. Bahkan mereka bangga, anak-anak yang durhaka itu bangga ketika dia menjadi anak yang durhaka. Padahal kita punya anak pengen, ketika kita nikah, kita punya keturunan, kita pengen punya generasi-generasi yang bisa
bapaknya rajin ke masjid, bapaknya rajin taklim, anaknya durhaka. Siapa yang salah? Kita orang tua karena kita tidak mendidik anak kita, tidak menyiapkan anak kita untuk menjadi generasi yang soleh. Cuma sekedar cita-cita doang punya anak soleh. Bahaya orang yang durhaka, gak bakalan semangat, gak bakalan seneng, gak bakalan anak itu bahagia sukses di dunia dan di akhirat kalau dia durhaka sama orang tua. Kita sering banyak menyaksikan apa rahasia pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang yang sukses, orang-orang yang secara perniagaan itu berhasil. Rata-rata mereka memberikan jawaban, saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu terutama berjamaah. Yang kedua, saya muliakan orang tua kita, saya muliakan orang tua saya. Masya Allah. Kita kalau pengen punya anak yang sukses, anak yang berhasil, kita juga pengen punya kehidupan yang mapan, kehidupan yang sukses. Jangan tinggal sholat. Kita pesan sama anak-anak kita, kamu jangan menjadi anak yang durhaka, sebab anak yang durhaka itu tidak akan pernah bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jangan. Bahaya kamu nanti, kamu nyari kerja susah, kamu usaha nggak pernah benar. Kenapa orang tua nggak ridho, maka Allah tutup pintu-pintu rezeki. Kita kali Pak, ya, yang mungkin barangkali secara ekonomi diuji coba kita koreksi sholat berjamaah kita. Giliran susah tahajudnya rajin, ya baca Qurannya rajin. Begitu udah sukses tahajud enggak, Quran enggak pernah dibaca. Datang ke rumah ulama enggak, datang ke taklim-taklimnya enggak. Waktu belum sukses mah datang rajin ke rumah guru, nanya guru doa supaya rezekinya ngalir kayak pisang bagaimana ya? Kok kayak pisang? Ya pisang kan udah kenal musim. Kapan aja, waktu apa aja pisang ada. Dari bulan Januari sampai Desember nggak pernah ada orang berikut kekurangan pisang. Jeruk ada musimnya, mangga ada musimnya, durian ada musim. Tapi pisang enggak paling dikasih sama guru. Udah sholat 5 waktu, taat sama orang tua, dibaca doa ini. Maghrib 3 kali, habis subuh 3 kali, benar. Jangan ditinggalin. Begitu udah sukses lagi, lupa nengok orang tua. Orang tua ngarep-ngarep dalam kirimin aja, ditransfer aja buat beli pampers. Bukan itu. Orang tua pengen melihat anaknya kangen. Dan akhirnya hari ini kita yang sudah sepuh-sepuh merasa kayak orang tua kita. Gimana rasanya kita nggak ditengokin anak? Bukan masalah kiri kan, bukan. Tapi orang tua kita pengen melihat anaknya yang dulu diurus, yang dulu dibesarkan, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua yang sukses punya anak. Bangga orang tua. Dulu kalau mertua saya itu, kalau saya datang, di setiap tetangga di Blora itu, mertua saya itu orang Blora, itu cerita alhamdulillah mantu teko bawa anak di bojo. Saya kan mau jawabnya agak ribet kalau semua tahu di bojo. Nah ini mana orangnya mantu tuh? Saya bilang iya. Saya tanya desa saya, itu mana katanya kamu makan bakso jangan tinggal makan Pak, masak enggak ngeluarin itu enggak, nenek-nenek yang masak kita tinggal makan. Itu anak bawa ape, bawa begitu dah Pak. Kita kepengen ya banggain orang tua kita, bukan hanya sekali lagi bukan hanya sekedar kirimannya, tapi kita datang jemput, kita datang melihat, itu satu kebanggaan. Begitu kita mau pulang apa aja dibawain Pak, beras dibawain, beras gula dibawain. Padahal di sini beras ada, gitu juga. Engkau tak swab, ya sama saya swab apa? Ternyata di gil
ketiga, yang terakhir kan, ngaji mah nggak usah panjang-panjang Pak ya. Sebentar tapi mudah-mudahan pulang bawa oleh-oleh bermanfaat. Yang keempat, wal mudminu lisirbil khamr, orang yang suka mengkonsumsi khamr, narkoba. Berapa banyak terjadi tindak kejahatan gara-gara narkoba, khamr, minuman keras. Ya. Udah pasti orang yang minum khamr, orang yang narkoba pasti udah nggak sholat dan juga pasti dia durhaka sama orang tua. Berapa banyak kasus pembunuhan anak, membunuh orang tuanya gara-gara apa? Pengen beli narkoba. Maka sebenarnya khamr udah bakal sholat. Kadang-kadang orang mohon maaf ada yang minum khamr, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, tapi begitu mati dia pesen, mau mati dia pesen, tolong bilangin DKM al-Muhajirin, besok kalau saya mati tolong tahlilin 7 hari 7 malam, jangan kayak enggak. Emang kenapa? Buat teman saya di kubur nanti doa. Sholat enggak, ngaji enggak, berhamba sama orang tua. Khamr dia konsumsi setiap hari. Alhamdulillah, alasannya biar semangat. Gak ada Pak orang minum khamr itu jadi semangat, gak ada. Gak ada orang pakai narkoba itu hidupnya benar, gak ada, langsung semua. Udah banyak contohnya Pak. Orang pakai narkoba, orang minum khamr itu bukan hanya hartanya habis, bukan, tapi keluarga juga jadi korban. Berapa banyak kasus penganiayaan disebabkan berapa? Khamr dan narkoba. Anak berani sama orang tua, suami bunuh istri, suami pukul istri. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Khamr. Gara-gara narkoba. Ya. Allah larang, jangan Allah deketin. Khamr itu perkara yang dilarang oleh Allah. Narkoba itu perkara yang harus dijauhi, maka kita tugas kita hari ini para orang tua. Ya. Kalau dulu ibu saya sering bilang, emak saya bilang, orang tua zaman dulu itu paling susah jaga anak perempuan. Sebab jaga anak perempuan itu kayak naruh telur di atas tanduk. Tapi hari ini di zaman yang begitu maju, zaman yang penuh dengan kemodernan, bukan hanya anak perempuan yang susah yang kita jaga, tapi anak laki-laki kita juga harus kita jaga, sama seperti kita menjaga anak kita yang perempuan. Enggak apa-apa ini. Perhatiin sama siapa dia main, di mana dia main. Dr. Abdullah Nasrullah dalam satu kitab namanya Kitab Tarbiyatul Aulad Islamiyah, ya, menerangkan orang tua itu kalau pengen punya anak soleh, punya anak yang rajin ibadah, salah satunya adalah muraqabah, pengawasan. Banyak orang tua yang lupa begitu anaknya udah gede, biarlah udah gede, gak perlu diawasin. Padahal anak kita itu tetap anak kita, diawasin sama siapa ya? Tindakan kejahatan, ya. Maaf, begal dan sebagainya. Itu rata-rata orang butuh, ya, buat beli narkoba, buat beli khamr, karena udah kecanduan, bahaya. Maka jangan pernah berharap orang yang khamr dan narkoba itu, ya, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah orang yang alladzina yu'dhil muslimin, orang yang sering jahat sama sesama muslim. Ya, kita innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim jangan dolim, jangan saling menyakiti. Sebab kalau kita sesama muslim saja berzalimi, menyakiti, nanti kalau kita mati siapa yang doain? Dia doanya Allah muslimin wal muslimat wal mu'minina
bermimpinan. Kita sama orang muslim aja timbang gara-gara maaf Pak, timbang gara-gara daun yang rontok ke rumah kita, gara-gara jalanan tanahnya dilewatin orang di pagar rumah tetangga. Kita anak tetangga sama muslim gak pernah nanya, gak pernah atur, aku sembilangnya. Padahal kita pamatin nama mimpinya ibu setiap muslim itu bersaudara. Jangan jolimin, jangan nyakitin sesama muslim, jangan. Baik dengan perkataan, perbuatan kita jangan kita jaga. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kadzalika muslimuna ala kabair wal mubiqah. Ya, orang-orang yang gemar melakukan dosa, ya, dosa besar, ya syirik kepada Allah, ya, durhaka kepada Allah, zina kepada Allah, mabuk, ya, itu termasuk dosa besar. Ya. Tapi dia nggak mau bertaubat, nggak mau mohon ampun kepada Allah, menganggap bahwa apa yang dia kerjakan itu hal yang biasa. Syirik, perkara hati-hati juga, termasuk dosa besar yang pertama syirik yang menyekutukan Allah. Dulu zaman batu cincin, ingat nggak Pak, zaman batu cincin? Orang pakai cincin. Dulu kalau guru saya boleh pakai batu cincin, boleh, tapi jangan sampai jadi musyrik Pak. Batu cincin nggak boleh direndam di air. Kebetulan dia mandi di kali, sebelum mandi di kali cincinnya dicopot, cincinnya jatuh. Kira-kira yang orang tuh cincin atau kita yang ambil cincin? Nah, ini cincinnya boleh penghasilnya penjagaan ini. Kenapa? Biar saya nggak diganggu orang. Itu kira-kira ketika kita digedik orang, ya dikeplak orang, cincin kita yang balas atau tangan kita yang balas? Tangan kita balas nangkrok itu enak karena cincinnya gede. Jadi jangan menganggap remeh dosa-dosa besar, jangan. Syirik kepada Allah, jangan. Jadi dah syirik terdampak. Ya, orang yang pelaku syirik muslim itu tidak akan dapat dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah kita. Kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjaga makanan kita dengan makanan yang halal dan thayyiban, dan kita mampu menjaga diri lisan kita terhadap segala muslim, dan kita selalu orang-orang yang beristighfar mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karimatul karim, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi'afwin bi'afi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridha. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa tafadilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tubaddilu biha as-salawat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
والوالدين وارحم